Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Psychokinesis yang dirilis pada tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba saja memiliki kekuatan telekinesis. Usut punya usut, ternyata kemampuan pria ini didapatkan setelah dia meminum air pegunungan yang telah bercampur dengan cairan dari meteor. Untuk apakah kekuatan itu digunakan? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Shin Rumi. Rumi adalah seorang gadis yang memiliki usaha restoran ayam goreng yang bisa dibilang restoran yang sangat lezat. Karena kelezatannya itu, setiap hari restoran ayam miliknya selalu ramai dikunjungi pembeli. Bahkan Rumi sampai diwawancarai tentang kesuksesan restoran ayam miliknya. Dalam membangun usahanya, Rumi hanya dibantu oleh ibunya saja. Sejak usia 10 tahun, Rumi dan ibunya ditinggal pergi oleh sang ayah. Ibunya pun terpaksa bekerja sangat keras untuk membiayai semua keperluan Rumi. Oleh karena itu, Rumi memotivasi dirinya untuk membantu ibunya mencari uang. Dan kini, ia pun sukses menjadi pengusaha ayam goreng berkat kerja kerasnya. Namun suatu hari sebuah perusahaan konstruksi bangunan bernama Tesan berusaha untuk menghancurkan restoran milik Rumi dan beberapa restoran yang ada di sekitar situ. Rencananya, Tesan akan membangun sebuah pusat perbelanjaan. Suatu hari ketika Rumi sedang tidur di restorannya, sekelompok orang datang dan menghancurkan restoran milik Rumi. Rumi pun dengan cepat langsung menghubungi ibunya. Setelah itu, ibunya segera datang ke tempat Rumi untuk menolong Rumi. Akan tetapi karena kerusuhan tersebut, ibu Rumi mengalami benturan di kepala dan dirinya pun seketika meninggal di tempat. Kematian ibunya membuat Rumi menjadi sangat-sangat bersedih. Dengan dibantu teman-temannya, Rumi pun berusaha untuk menggugat perusahaan itu. Sementara di tempat lain, sebuah meteor tiba-tiba turun dan menabrak sebuah pegunungan. Dari dalam meteor yang hancur, keluarlah sebuah cairan berwarna biru yang bercampur dengan air pegunungan. Di saat bersamaan, seorang pria bernama Sok Hyun tidak sengaja meminum air yang telah bercampur dengan cairan dari meteor tersebut. Sok Hyun merupakan seorang pria yang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah kantor. Biasanya setiap pagi ia sering meminum air langsung dari pegunungan. Dan hari ini, dia tidak sengaja meminum air yang telah bercampur cairan dari sebuah meteor. Setelah meminumnya, Sok Hyun selalu merasakan sakit di perutnya. Kemudian, Sok Hyun mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya tersebut. Beberapa kali Sok Hyun mampu menggerakkan suatu benda. Akan tetapi, ia masih berpikir bahwa itu mungkin hanya kebetulan saja. Tak lama setelah itu, Rumi menelpon dirinya. Ternyata, Sok Hyun ini adalah ayah dari Rumi. Rumi menelpon Sok Hyun untuk memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Di acara pemakaman mantan istrinya, Sok Hyun melihat Rumi yang sedang berdebat dengan perwakilan perusahaan Tesan yang bernama Tuan Min. Dia dan anak buahnya datang ke sana untuk berdamai dengan Rumi dan memberikannya sejumlah uang kompensasi. Akan tetapi Rumi menolak hal tersebut dan dia langsung mengusir mereka pergi dari tempat itu. Setelah melihat perselisihan itu, Sok Hyun bertemu dengan seorang pengacara bernama Jung Yun. Jung Yun bertugas menjadi pengacara bagi para pedagang yang kehilangan tempat berjualan mereka karena telah diambil alih oleh perusahaan Tesan. Para pedagang itu bersatu untuk menggugat perusahaan Tesan. Jung Yun kemudian mengajak Sok Hyun untuk berkeliling tempat berjualan Rumi dan para pedagang lainnya. Melihat kerusakan yang dialami restoran Rumi, Sok Hyun menjadi sangat sedih dan merasa menyesal karena telah menelantarkan Rumi dan ibunya. Jung Yun sangat bertekad untuk membantu para pedagang mendapatkan hak mereka. Akan tetapi, Sok Hyun merasa sangat pasrah pada keadaan dan meminta mereka untuk menyerah saja. Karena Sok Hyun kesal pada dirinya sendiri, ia secara tidak sengaja menggerakkan tempat sampah yang ada di dekatnya. Hal itu pun membuat bingung karena ia melihat tempat sampah itu bergerak dengan sendirinya. Akhirnya ia pun segera pulang ke rumah. Di rumah, ia mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan telekinesis.
Di pagi harinya, Rumi dan para pedagang berkumpul di tempat berjualan mereka untuk merundingkan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan perusahaan Taesan. Seokhyun pun ikut serta bersama mereka. Mereka mulai berunding tentang perlawanan dengan kekerasan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi Seokhyun langsung meminta untuk tidak melawan dengan kekerasan karena hal itu bisa saja membuat Rumi dalam bahaya. Seokhyun malah meminta mereka untuk menyerah saja. Rumi yang dari tadi hanya diam seketika menjadi marah karena ayahnya itu sok peduli padanya. Selama ini Rumi masih merasa dendam karena ayahnya telah tega meninggalkan dirinya. Kemudian Seokhyun pun pergi dari tempat itu setelah diusir oleh Rumi. Setelah itu, Seokhyun pergi ke tempat sirkus untuk bertemu seorang pesulap. Di sana Seokhyun menunjukkan kemampuan telekinesisnya. Pesulap itu pun menjadi kagum dan mengira bahwa itu hanya trik sulap biasa. Karena hal tersebut, Seokhyun pun diterima bekerja sebagai pesulap. Ia berencana untuk bekerja dan menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan kemampuan barunya itu. Tujuannya adalah agar Rumi mau tinggal bersamanya dan melupakan perseteruan dengan perusahaan Taesan. Seokhyun pun segera menemui Rumi untuk menunjukkan kemampuan barunya. Ia sebenarnya memiliki rencana untuk mengajak Rumi tinggal bersamanya lagi. Akan tetapi Rumi langsung menolak dan dia meminta Seokhyun untuk tidak bersikap seperti ayah yang baik. Rumi meminta ayahnya untuk tidak ikut campur di dalam urusannya. Setelah itu, Rumi pun pergi meninggalkan Seokhyun. Seokhyun pun menjadi sangat sedih. Ketika dia beranjak pulang ke rumahnya, Seokhyun melihat Tuan Min dan anak buah perusahaan Taesan datang bergerombol untuk menyerang Rumi dan pedagang lainnya. Ia pun segera datang dan membantu Rumi yang berada di tengah kerusuhan itu. Dengan kemampuan telekinesisnya yang luar biasa, Seokhyun berhasil membuat anak buah perusahaan Taesan menjadi takut padanya. Tak lama setelah itu datanglah polisi yang segera menangkap mereka semua. Di kantor polisi, Tuan Min dan Rumi saling menyalahkan satu sama lain. Rumi telah memberikan bukti bahwa perusahaan Taesan melakukan tindak kekerasan pada para pedagang. Karena tak mau disalahkan, Tuan Min pun menunjukkan sebuah rekaman yang menjadi bukti bahwa Seokhyun telah melakukan kekerasan pada anak buahnya. Karena bukti itu terlihat tidak masuk akal, polisi pun tidak mempercayai bukti tersebut. Polisi itu langsung menyuruh mereka untuk kembali pulang. Kemudian Seokhyun menutup akses masuk ke tempat pedagang itu agar perusahaan Taesan tidak datang lagi ke tempat itu. Semenjak saat itu, Seokhyun selalu mencoba untuk dekat dengan Rumi. Namun, Rumi selalu saja menghindarinya. Suatu hari, Rumi mengajak Seokhyun makan siang bersama. Walau Rumi tidak bisa melupakan perlakuan ayahnya di masa lalu, Rumi masih selalu memperhatikan ayahnya. Semenjak Seokhyun menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan, Rumi menjadi khawatir dengan kondisi kesehatan ayahnya. Semakin kesini, mereka terlihat semakin dekat. Di sisi lain, Tuan Min diajar habis-habisan oleh pemilik perusahaan Taesan, yaitu Direktur Hong. Direktur Hong mengetahui kekuatan Seokhyun setelah dia melihat rekaman ketika Seokhyun menggunakan kekuatannya itu. Kemudian Direktur Hong memerintahkan Tuan Min untuk melaporkan Seokhyun ke polisi dengan bantuan dirinya. Karena koneksi Direktur Hong yang sangat luas, ia berhasil membayar banyak polisi. Tidak hanya itu, Direktur Hong juga berhasil membuat pernyataan palsu dan juga memfitnah Seokhyun bahwa kekuatan yang dia miliki akan disalahgunakan. Setelah isu hoax tentang kekuatan Seokhyun menyebar, Seokhyun pun dibawa oleh polisi. Setelah Seokhyun ditangkap, Tuan Min mulai bergerak mengambil alih tempat pedagang Rumi dan para pedagang lainnya. Serangan mendadak itu membuat para pedagang dan Rumi menjadi sangat panik. Rumi dan para pedagang tidak sanggup menghadapi banyaknya polisi yang datang untuk mengambil alih daerah tersebut. Di tengah kerusuhan itu, Rumi dan yang lainnya segera pergi ke tempat aman.
Sementara itu, Direktur Hong datang untuk menemui Sokyun di penjara. Di sana, Direktur Hong mengajak Sokyun untuk menjadi anak buahnya. Jika tidak mau, Sokyun akan menjadi narapidana dan hidupnya akan melarat. Kemudian Direktur Hong memberi waktu pada Sokyun untuk memikirkan tawaran tersebut. Setelah melihat berita tentang kerusuhan itu, Sokyun menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk pergi dari penjara dan segera menyelamatkan Rumi. Sebelum pergi, Sokyun menghancurkan mobil Direktur Hong. Hal ini menandakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anak buah Direktur Hong. Kemudian Sokyun menyadari bahwa dirinya bisa terbang layaknya seperti superhero. Walau awalnya kesulitan menggunakan keahlian barunya, Sokyun akhirnya berhasil sampai ke tempat Rumi. Di sana, Sokyun mencoba menaklukkan beberapa polisi yang mencoba menghalangi jalannya. Tapi sayangnya Rumi telah tertangkap oleh polisi. Dengan susah payah, Sokyun berhasil menyelamatkan Rumi. Untuk menghentikan kekacauan dan menyelamatkan Rumi serta yang lainnya, Sokyun merelakan dirinya untuk ditangkap polisi. Tetapi sebelum ditangkap, Sokyun mengajar Doan Min dengan sangat keras. Kini, Sokyun pun harus mendekam di penjara karena kekacauan yang telah ia perbuat. Setelah 4 tahun berada di penjara, Sokyun akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Jong Yun datang menemui Sokyun untuk memberitahunya bahwa dirinya telah menikah dengan Rumi. Kemudian mereka berdua langsung pergi ke restoran baru milik Rumi. Sebelum datang ke restoran Rumi, Jong Yun mengajak Sokyun melihat keadaan restoran Rumi yang lama. Ternyata pembangunan tidak jadi dilakukan. Rupanya penyebab perusahaan Tesan tidak jadi membangun pusat perbelanjaan karena banyaknya kasus korupsi. Sesampai di restoran Rumi, Sokyun langsung membantu Rumi menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan menggunakan kekuatan telekinesisnya. Rumi sangat senang dengan kehadiran ayahnya itu. Aksi telekinesis Sokyun membuat banyak orang menjadi terhibur. Di scene akhir kita bisa melihat bahwa restoran Rumi diberi nama Restoran Super Power Chicken dan terdapat gambar mirip Sokyun. Rumi membuat nama restoran itu sebagai penghormatan pada Sokyun yang telah berjasa menyelamatkan Rumi. Dan cerita pun selesai.